Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu di channel Warga Digital. Kesempatan kali ini saya mau berbagi video mengenai persiapan PPG dalam jabatan, di mana Bapak Ibu yang telah melaksanakan atau melakukan ujian pretest akademik dan dinyatakan lulus. Berikut panduan atau langkah-langkah yang harus Bapak Ibu persiapkan setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus seleksi akademiknya untuk pretest PPG-nya. Di sini saya akan berbagi beberapa panduan mengenai SIM PKB PPG dalam jabatan untuk peserta diklat. Nah, setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu harus mempersiapkan berkas-berkas yang harus diupload, seperti halnya ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran di awal, itu Bapak Ibu mengupload berkas yang diperlukan di websitenya. Nah, baik Bapak Ibu, berikut gambaran-gambaran atau menu-menu yang ada di panduan ini. Yang pertama instruction, kemudian nanti ada login ke dalam SIM PKB. Yang kedua Bapak Ibu nanti untuk bisa melengkapi biodata diri. Yang selanjutnya adalah melengkapi survei dan ajuan verifikasi biodata diri. Kemudian yang terakhir nanti setelah Bapak Ibu mengajukan survei dan ajuan verifikasi biodata diri, nanti Bapak Ibu bisa mengunduh materi pembelajaran secara mandiri di LMS-nya. Baik Bapak Ibu, kita lihat di panduannya. Di sini yang pertama Bapak Ibu diminta untuk akses ke aplikasi SIM PKB atau ke website SIM PKB dalam jabatan. Yang pertama login ke SIM PPG. Yang pertama langkahnya adalah Bapak Ibu akses halaman https://ppg.kemendikbud.go.id pada browser perangkat Anda. Silahkan Bapak Ibu mengakses halaman tersebut, bisa menggunakan browser Bapak Ibu gunakan menggunakan Google Chrome ataupun bisa menggunakan Firefox atau browser yang lain. Baik, yang pertama silakan Bapak Ibu mengakses halaman http://ppg.kemendikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu pilih halaman login untuk menu atau masuk ke dalam menu SIM PKB. Nah, di sini klik menu login untuk masuk halaman login. Kemudian masukkan alamat surel dan kata sandi dari akun Anda. Jadi ini bisa menggunakan email yang Bapak Ibu gunakan untuk login ke halaman SIM PKB. Kemudian klik tombol masuk. Nah, ini halaman login ke dalam SIM PKB-nya Bapak Ibu. Ini sama halnya ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran di awal. Silakan ketikkan email yang Bapak Ibu pergunakan untuk masuk ke dalam SIM PKB dan kemudian masukkan password. Silakan kemudian masukkan klik tombol masuk atau login. Nah, yang kelima, jika alamat surel dan kata sandi yang dimasukkan sesuai, maka Anda akan diarahkan menuju halaman beranda. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu login, ini halaman berandanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus di seleksi akademiknya, maka di SIM PKB Bapak Ibu nanti muncul seperti ini Bapak Ibu, yaitu ada biodata diri, kemudian ada kelas LMS-nya dan ada program lain. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dinyatakan tidak lulus, maka di sini tidak akan muncul kelas LMS-nya Bapak Ibu. Itu untuk kalau yang sudah lulus, di sini untuk mengunduh atau untuk mendownload materi secara mandiri. Kemudian ini berandanya, kemudian
kita disuruh untuk melengkapi biodata diri kita Bapak Ibu. Sama halnya seperti di awal ketika kita melakukan pendaftaran, kita harus mengupload berkas-berkas yang diperlukan. Yang selanjutnya di sini adalah melengkapi biodata diri Bapak Ibu pada saat pertama kali penggunaan yang pengguna dinyatakan lulus pretest PPG dalam jabatan, yaitu Bapak Ibu disuruh untuk mengakses halaman SIM PPG. Peserta akan diminta untuk melengkapi biodata diri dan mengunggah berkas pendukung. Nah, berikut langkah-langkah untuk yang dilakukan untuk melengkapi biodata diri Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu login ke dalam SIM PPG menggunakan akun dengan email nomor KG Bapak Ibu. Yang kedua, saat pertama kali mengakses SIM PPG akan ditampilkan pengumuman bahwa Anda diwajibkan untuk melengkapi biodata diri dan berkas pendukung. Nah, ini kalau yang kita sudah dinyatakan Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus, nanti di SIM PKB untuk program PPG-nya nanti Bapak Ibu ada muncul notifikasi seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini yang ketiga yaitu klik pada tombol lengkapi biodata. Nah, ini biasanya untuk saya perbesar dulu. Untuk pelengkapan berkas itu biasanya di sini sudah tertera tanggal di mana batas Bapak Ibu harus melengkapi biodata diri Bapak Ibu. Misalkan di sini pengumumannya adalah dengan hormat Bapak Ibu saudara dimohon melengkapi dan mengajukan biodata diri dan berkas pendukung pada aplikasi SIM PKB paling lambat tanggal. Nah, tanggal di sini adalah sudah ditentukan dari Kemendikbudnya. Kemudian di bawah itu ada tombol warna biru muda. Di sini lengkapi biodata, maka kita pilih atau kita klik bagian bawah ini Bapak Ibu yang saya kasih tanda panah. Kemudian yang keempat, Anda akan diarahkan menuju laman biodata diri. Nah, biodata diri yang ditampilkan dalam SIM PPG sebagian besar mengambil dari data Dapodik, sehingga pastikan bahwa data dari Bapak Ibu yang ada pada Dapodik itu sudah terupdate dan sudah terbaru dan sesuai dengan kondisi terbarunya. Jadi Bapak Ibu sebelum melengkapi berkas pendukung di SIM PPG-nya ini, silakan Bapak Ibu untuk melihat atau mengcross-check kembali data Bapak Ibu di Dapodik, karena data yang diambil di sini itu berdasarkan dari data Dapodik. Nah, data Dapodik ini biasanya diambil data yang paling terbaru. Nah, jadi kalau data dari Bapak Ibu ada perubahan di Dapodik, silakan untuk diperbaiki terlebih dahulu. Nah, silakan kalau sudah diklik lengkapi. Nah, ini untuk halaman melengkapi datanya seperti ini Bapak Ibu, sama halnya seperti halaman awal pendaftaran. Ini halaman biodata diri. Halaman biodata diri di sini pastikan Anda melengkapi biodata diri Anda sesuai persyaratan kelengkapan data di bawah ini. Nah, yang pertama biodata diri Bapak Ibu juga harus melengkapi, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian bidang studi PPG. Kedua ini karena ini sudah dicentang warna hijau, ini biasanya diambil dari Dapodiknya Bapak Ibu, sinkron dengan Dapodik. Kemudian yang harus kita persiapkan adalah berkas pendukung. Jadi kedua biodata diri dan berkas pendukung ini status atau pemenuhannya itu masih tanda seru seperti ini, belum di checklist warna hijau Bapak Ibu, sehingga yang harus kita lengkapi kedua data ini, yaitu biodata diri dan berkas pendukung. Kemudian di menunya di sini silakan Bapak Ibu untuk bisa melengkapi, yaitu di sebelah, kalau Bapak Ibu scroll ke bawah di pojok kanan atas itu
ada tombol atau menu untuk melengkapi. Nah, silakan Bapak Ibu bisa klik tombol melengkapi biodata diri seperti ini. Kemudian silakan Bapak Ibu cek informasi dasarnya. Ini nanti Bapak Ibu, di sini ada nama dari Bapak Ibu, kemudian namanya diambil dari dapodiknya, kemudian tempat tanggal lahir berdasarkan dapodik, kemudian status pegawaian juga berdasarkan dari dapodik, nomor induknya juga dari dapodik, kemudian gelar depan di sini semuanya diambil dari dapodik. Kemudian ada nomor peserta, kemudian tanggal lahir, pangkat dan atau golongan, nomor induk pegawaian atau NIP, kemudian gelar belakang, ada NUPTK, kemudian jenis kelamin. Nah, ini yang harus Bapak Ibu cek kembali apakah datanya sudah benar atau sudah betul atau belum. Jika data di sini kok masih berbeda dengan data realnya, silakan Bapak Ibu cek kembali di data dapodiknya. Kemudian yang kedua adalah instansi asal. Di sini instansinya misalkan SMK negeri, misalkan negeri 1 Bandung misalkan. Nah, di sini ini juga akan berasal dari data dapodik. Kemudian kotanya, misalkan di sini sebagai contoh saja adalah Kabupaten Aceh Barat. Alamat instansinya nanti silakan Bapak Ibu cek. Kemudian provinsi, instansinya dari provinsi mana. Kemudian informasi rekening di sini biasanya ini manual Bapak Ibu, untuk ditambahkan secara manual. Kemudian nama banknya, nama sesuai rekening, dan bank cabang. Kemudian alamat rumah ini berdasarkan diambil dari data dapodik, kemudian alamat lengkapnya, provinsi, dan kode posnya. Itu semuanya akan diambil dari dapodiknya. Kemudian data selanjutnya adalah kontak. Kontak di sini adalah kontak Bapak Ibu. Nah, kontak di sini adalah nomor handphone yang nomor handphone Bapak Ibu yang didaftarkan di aplikasi dapodiknya. Kemudian alamat surel kontak atau ini juga diambil dari dapodik. Kemudian alamat surel untuk login. Nah, di sini misalkan 12345@guruku.id. Ini juga alamat email atau surel yang didaftarkan pada aplikasi dapodiknya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah pengisian latar belakang. Nah, ini ada latar belakang pendidikan, kemudian bidang studi PPG, kemudian berkas pendukung. Nah, nanti kita akan bahas di bawah. Nah, Anda akan diarahkan untuk menuju form untuk melengkapi biodata diri. Isikan data diri Anda, kemudian klik simpan. Nah, ini silakan Bapak Ibu untuk mengisi biodata diri. Misalkan di sini sebagai contoh biodata diri namanya adalah Hamidah Bapak Ibu. Kemudian jabatannya, kemudian gelar depannya jika Bapak Ibu memiliki gelar depan, kemudian jabatan fungsionalnya, misalkan di sini adalah guru madya, dan gelar belakangnya di sini misalkan SPD atau yang lain. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan gelar dari Bapak Ibu masing-masing. Kemudian instansi asal di sini tadi sudah secara otomatis diambil dari data dapodiknya. Kemudian untuk informasi rekening di sini Bapak Ibu harus mengisi secara manual, yaitu silakan diisikan. Misalkan sebagai contoh di sini adalah Bank Agris, kemudian bank cabangnya adalah Bank Cabang Bandung, nomor rekeningnya misalkan 12345, dan nama pemiliknya adalah nama pemilik sesuai dengan nama dari pemilik akun SIM PPG ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya lengkapi informasi latar belakang pendidikan. Setelah kita mengisikan biodata diri, selanjutnya kita disuruh untuk mengisi latar belakang pendidikan atau program studi dengan cara klik pada bagian latar belakang pendidikan program studi. Kalau di sini tadi ini ada beberapa menu, silakan kita bisa klik tanda panah ke bawah seperti ini agar
menu pada bagian menu latar belakang ini agar halaman ini terbuka Bapak Ibu. Nah, silakan kita klik lengkapi pada bagian riwayat pendidikan. Di riwayat pendidikan ini, riwayat pendidikan atau latar belakang pendidikan atau program studinya, di ini lengkapi data riwayat pendidikan Anda. Maka lengkapi, klik tombol pada posisi kanan atas, kemudian kita bisa melihat bahwa misalkan perguruan tingginya adalah sesuai dengan data yang ada di dapodiknya, yaitu misalkan di sini sebagai contoh Universitas Jember. Kemudian untuk kualifikasinya adalah S1, program studinya di sini adalah ilmu administrasi dan tahun lulusnya tahun 2016. Nah, kalau sudah, isikan riwayat pendidikan S1 Anda, kemudian klik simpan. Ini Bapak Ibu, ini bisa dipilih untuk mengisi perguruan tinggi sesuai dengan ijazah dari Bapak Ibu masing-masing. Tadi hasilnya adalah yang di atas seperti ini. Ini Bapak Ibu, silahkan nanti diisikan. Kemudian setelah kita menentukan pilihan perguruan tinggi, kemudian program studinya dan tahun lulus dan jenjang pendidikan, maka kita klik simpan Bapak Ibu kalau sudah selesai diisi semua. Kemudian klik unggah pada bagian berkas. Kalau tadi sudah mengisi biodata diri, kemudian data riwayat pendidikan, selanjutnya yaitu klik unggah pada bagian berkas ijazah. Nah, ini setelah tadi kita melengkapi pada bagian latar belakang, sekarang kita akan masuk ke bagian untuk melengkapi pindahin berkas ijazah Anda. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa klik tombol unggah pada posisi kanan atas, kemudian pilih berkas pindai, kemudian klik simpan. Nah, di sini ada ketentuan untuk mengupload berkas Bapak Ibu. Jadi berkas yang diunggah berformat PDF Bapak Ibu, bukan JPG, dengan ukuran minimum itu ada ketentuannya Bapak Ibu. Jadi file yang diupload itu tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu besar. Ukuran yang paling kecil minimal adalah 20 KB dan ukuran maksimumnya adalah 1,5 MB. Jadi kalau di atas 1,5 itu untuk unggahannya itu biasanya gagal. Kemudian kalau ukuran juga terlalu kecil, misalkan di bawah 20 KB, itu juga unggahannya nanti akan gagal Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu, jika file pindainya dari ijazahnya kok filenya terlalu besar, maka silakan Bapak Ibu untuk bisa dikompres agar ukurannya itu sesuai dengan ukuran yang diminta dari aplikasi, yaitu maksimal adalah 1,5 MB. Nah, setelah kita setelah kita pilih dokumen, maka kita klik simpan. Kemudian selanjutnya lengkapi informasi bidang studi PPG dengan cara klik pada bagian bidang studi. Nah, klik lengkapi pada bagian bidang studi. Ini Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah mengisi biodata diri, latar belakang, kemudian selanjutnya adalah melengkapi bidang studi, yaitu sama seperti tadi Bapak Ibu, kita bisa pilih ini tombol atau tanda panah ke bawah untuk membuka halamannya. Kemudian kita arahkan ke kursor kita pada posisi tombol lengkapi, yaitu pada menu sebelah kanan atas. Nah, isikan jenjang bidang studi dan bidang studi PPG Anda atau bidang studi dari Bapak Ibu masing-masing. Kemudian klik simpan. Sebagai contoh, di sini ubah bidang studi PPG, itu data bidang studi PPG-nya adalah misalkan jenjang bidang studi SD. Nah, jadi silakan disesuaikan dengan bidang studi dari Bapak Ibu. Kalau yang SD silakan nanti bisa pilih SD, jenjang SD-nya. Kalau yang untuk yang SMP atau SMK silakan disesuaikan. Kemudian bidang studinya di sini kita akan mengikuti Bapak Ibu. Kalau untuk SD di sini ada misalkan guru kelas. Nah, kalau untuk SMP, SMA dan SMK
atau yang lain, nanti misalkan ada guru mapel seperti itu Bapak Ibu untuk bidang studi PPG-nya. Nah, setelah mengisikan informasi-informasi biodata diri Anda, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu untuk mengunggah berkas pendukung. Nah, berkas yang harus diunggah diantaranya adalah yang pertama Bapak Ibu perlu diperhatikan. Yang pertama, pindai SK pengangkatan pertama. Kemudian yang kedua, pindai SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Yang ketiga, pindai SK pembagian tugas mengajar. Dan yang keempat, pindai surat izin dari kepala sekolah atau ketua yayasan. Dan yang kelima adalah fakta integritas. Jadi kelima dokumen ini harus dipersiapkan Bapak Ibu dan harus diupload. Ini sama seperti dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan seperti kita melakukan Bapak Ibu melakukan pendaftaran di awal pertama kali pendaftaran PPG-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian klik tombol unggah berkas pada jenis berkas pindai yang diunggah. Nah, setelah nanti kita mempersiapkan dokumen ini, kemudian kita siapkan soft filenya atau yang kita scan nanti yang akan kita upload, kemudian kita unggah pada masing-masing bagian-bagian menu yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Nah, yang pertama pindai SK pengangkatan pertama di sini. Nanti juga Bapak Ibu harus scan, kemudian pindai SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir, kemudian pindai SK pembagian tugas mengajar. Biasanya di ini 2 tahun ke belakang, tapi nanti ini disesuaikan dengan keputusan dari Kemendikbudnya, karena beda tahun itu juga akan berbeda pula untuk persyaratannya. Dan ini juga termasuk semua kelima dokumen ini nanti menyesuaikan dari peraturan atau kebutuhan dari masing-masing PPG pada tahun-tahun berikutnya atau tahun yang misalkan tahun ini saya ambil dari tahun 2021, kemudian kalau yang tahun 2022 ini nanti kita akan menunggu apa yang harus kita persiapkan dokumen untuk pendukungnya. Baik, setelah kita melakukan unggah berkas pada jenis berkas yang pindah yang akan diunggah, ini adalah halamannya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah pindai SK pengangkatan pertama, bisa kita upload. Nanti ini contoh sebagai SK yang sudah diupload, sehingga menunya seperti ini, bisa kita lihat berkas yang kita upload. Kemudian yang kedua, pindai SK pengangkatan atau kenaikan pangkat. Ini nanti bisa Bapak Ibu pilih untuk unggah berkasnya. Kemudian pindai SK pembagian tugas mengajar, yaitu fotokopi SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. Nah, ini Bapak Ibu, ini diminta 2 tahun terakhir. Contohnya di sini adalah Juli sampai Desember, kemudian Januari sampai Juni, dan Juli Desember, Januari sampai Juni ini. Jadi semester 1, semester 2, semester 1, semester 2. Jadi 2 tahun terakhir yang harus kita scan dan harus kita unggah. Kemudian pindai surat izin dari kepala sekolah atau yayasan. Jadi nanti di sini juga harus ada surat izin yang dikeluarkan dari sekolah yang ditandatangani atau divalidasi oleh kepala sekolah atau ketua yayasan. Yang file yang kelima yang harus kita unggah adalah fakta integritas. Nah, fakta integritas di sini sudah ada formnya. Bapak Ibu bisa mendownloadnya atau bisa mengunduhnya melalui link yang disediakan pada posisi akhir kalimat seperti ini, itu untuk di sini. Ini nanti Bapak Ibu tinggal klik saja, nanti secara otomatis akan terdownload, dan Bapak Ibu silahkan untuk mengisi biodata diri atau fakta integritas sesuai dengan nama Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah pilih berkas pindah dengan format PDF. Jangan lupa Bapak Ibu, dari 5 berkas ini yang di atas ini itu formatnya PDF Bapak Ibu, bukan JPG. Jadi yang harus kita upload adalah semuanya adalah filenya jenis PDF. Nah, setelah kita melakukan upload atau melakukan unggah berkas di sini, maka selanjutnya adalah simpan. Klik simpan Bapak Ibu.
Nah, kemudian lakukan hal yang sama pada berkas pendukung lainnya. Jadi setelah tadi kita melakukan satu-satu unggah berkas, misalkan unggah berkas data integritas, maka kita simpan. Kemudian pindah berkas surat izin dari kepala sekolah atau yayasan, kemudian kita unggah, kemudian kita simpan. Jadi satu-satu ini kita setelah kita melakukan upload, kita akan selalu melakukan atau klik tombol simpan agar dokumen Bapak Ibu itu tersimpan di dalam webnya. Kemudian yang ketiga, ini 1.3 itu melengkapi survei dan ajuan verifikasi biodata diri Bapak Ibu. Setelah tadi kita melakukan pengisian biodata diri, kemudian riwayat pendidikan, kemudian yang terakhir tadi ada pengajuan untuk berkas pendukungnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan melengkapi survei dan ajuan verifikasi biodata diri. Jadi setelah tadi Bapak Ibu mengunggah dokumen yang pendukungnya, nanti selanjutnya adalah Bapak Ibu mengirimkan biodata diri dari Bapak Ibu. Nah, di sini setelah melengkapi profil dan berkas pendukung, selanjutnya Bapak Ibu atau peserta ini diharuskan untuk mengisi survei dan melakukan ajuan verifikasi biodata. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengisikan survei dan melakukan ajuan verifikasi biodata. Yang pertama, silakan Bapak Ibu login ke dalam SIM PPG menggunakan akun dengan email nomor UKG Bapak Ibu. Kemudian pilih menu biodata diri. Bapak Ibu seperti ini, sama seperti halnya di awal kita melakukan pendaftaran, dan pastikan Anda telah melengkapi profil dan status biodata dan berkas telah menjadi centang hijau dan tombol ajukan telah aktif. Kemudian klik pada tombol ajukan berkas. Nah, ini Bapak Ibu, setelah tadi kita melakukan pengisian biodata diri, yaitu meliputi biodata diri, kemudian berkas pendukung, di sini statusnya Bapak Ibu harus sudah tercentang Bapak Ibu. Dan kalau di sini sudah tercentang semua dari keempatnya ini, maka untuk status atau tombol ajuan berkas ini sudah aktif. Nah, di sini ada peringatan, pastikan Anda melengkapi semua persyaratan atau prasyarat kelengkapan data agar dapat melakukan proses pengajuan berkas. Jadi kalau dari keempat ini kok salah satunya memang belum tercentang hijau, maka tombol ajuan berkas ini masih belum aktif. Jadi Bapak Ibu harus atau wajib melakukan pengisian biodata diri, kemudian berkas pendukung agar kedua atau keempat dari status ini sudah tercentang semuanya. Kemudian selanjutnya adalah Anda ditampilkan survei permintaan. Isikan survei dengan LPTK dan program studi yang Anda minati, kemudian klik lanjut. Seperti ini Bapak Ibu, setelah tadi kita melakukan ajukan berkas atau klik tombol berkas, yaitu Bapak Ibu diarahkan untuk mengisi survei peminatan LPTK-nya, yaitu bunyinya adalah sebelum mengajukan biodata diri, mohon untuk melengkapi survei peminatan LPTK. Survei ini bukan merupakan keputusan tempat LPTK Anda untuk mengikuti pelaksanaan PPG. Penempatan LPTK tempat pelaksanaan PPG sepenuhnya merupakan keputusan dari panitia penyelenggara PPG. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk mengisi LPTK minimal 1, yaitu Bapak Ibu. Jadi silakan Anda pilih minimal 1 LPTK yang paling Anda minati sebagai penyelenggara PPG dalam jabatan. Sebagai contoh, LPTK 1 di sini adalah Universitas Negeri Malang, bidang studinya akuntansi dan keuangan. Kemudian yang kedua, misalkan Universitas Negeri Malang, bidang studinya adalah manajemen perkantoran. Dan yang ketiga, misalkan Universitas Negeri Malang dan bidang studi yang ketiganya adalah bisnis dan pemasaran. Kalaupun Bapak Ibu hanya mengisi 1 LPTK pun diperbolehkan Bapak Ibu. Nah, jadi setelah kita mengisi salah satu dari ketiga ini, maka kita bisa melanjutkan untuk pengiriman atau pengajuan berkas. Kemudian klik simpan.
Nah, ini muncul notifikasi konfirmasi, terima kasih telah mengikuti survei peminatan LPTK. Data survei peminatan akan disimpan ketika Anda mengajukan biodata diri. Anda ingin mengirimkan biodata diri Anda sekarang, maka kita lanjutkan untuk klik simpan. Nah, ajuan verifikasi profil dan berkas penduduk. Nah, ajuan verifikasi profil dan berkas pendukung peserta telah berhasil diajukan. Jadi proses berkas yang tadi kita upload, setelah kita melakukan ajuan berkas, kemudian mengisi survei LPTK-nya, maka setelah kita melakukan klik simpan, maka prosesnya itu sudah kita ajukan dan berhasil tersimpan. Itu Bapak Ibu untuk pengisian dari biodata dirinya, biodata dari masing-masing peserta PPG dalam jabatan. Dan kemudian selanjutnya adalah untuk unduh materi pembelajaran Bapak Ibu. Jadi unduh materi pembelajarannya itu secara mandiri, yaitu melalui SIM PKB dari masing-masing SIM PKB Bapak Ibu. Nah, untuk mengunduhnya bagaimana Bapak Ibu? Di sini berikut adalah langkah-langkah untuk mengakses kelas diklat yang akan digunakan. Sama seperti tadi, login ke dalam SIM PPG melalui alamat https://ppg.kemendikbud.go.id. Nah, jika Anda berhasil melakukan login, maka Anda akan diarahkan muncul laman beranda SIM PPG. Nah, silakan klik pada cut menu materi pembelajaran. Nih, Bapak Ibu silakan nanti bisa mengunduh materinya semuanya pada cut yang berwarna merah seperti ini, atau judulnya adalah materi pembelajaran mandiri. Unduh materi pembelajaran mandiri pada di sini perunduhan sebesar 33,6 MB. Jadi semua modul yang di dalamnya itu ukurannya sebesar 33,6 MB. Nah, Anda akan diarahkan untuk mengunduh materi pembelajaran mandiri sesuai dengan bidang studi PPG Bapak Ibu masing-masing. Itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan persiapan Bapak Ibu yang dinyatakan lulus pretest PPG-nya. Jadi setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus pretestnya atau seleksi akademiknya, Bapak Ibu hal-hal yang harus dipersiapkan atau langkah-langkah yang harus dipersiapkan seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu harus mengisi biodata diri, kemudian sampai pengumpulan berkas, kemudian sampai pengajuan berkas, sampai terakhir nanti Bapak Ibu bisa mendownload materi diklat sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu masing-masing. Kiranya itu Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat, dan silakan bisa Bapak Ibu share, like, dan komen. Dan Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan untuk bisa subscribe di channel ini untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Terima kasih, itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.